Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara 94 Official. Kebetulan kita berkumpul dengan masyarakat yang hari ini mungkin ada RT, ada RW juga ya, ada di sini. Dan kebetulan hari ini kita akan mempertanyakan beberapa saja yang kira-kira menjadi manfaat Dewan selama ini yang sudah jadi di Bacile ini, apakah terasa oleh masyarakat Ciberem atau tidak gitu. Dan di sini mungkin sumber-sumber saya harap tidak menyinggung kepada pihak-pihak lain. Hanya saja kita membicarakan faktanya yang memang sudah terasa, yang kira-kiranya ingin ada perubahan di dalam hal tersebut. Dan saya persilahkan mungkin ke Bapak Cece yang sebagai pertama menjadi narasumber kami di 94 Official. Silakan Pak. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir oleh saya sebagai ketua RT, yang dari dulu itu banyak yang masuk yang dewan-dewan ke wilayah saya. Banyak yang diambil manfaatnya untuk suaranya. Tetapi setelah jadi, dia itu tidak ada ke wilayah ataupun melancarkan program-program apa yang dia janjikan dulu-dulunya. Sehingga masyarakat itu kecewa. Sedangkan kan kebutuhan di masyarakat itu hanya yang dari petani, ada yang pedagang, ada yang pengusaha, sampai ada yang banyaknya pengangguran. Kan dulunya itu banyak yang menjanjikan kepada warga masyarakat itu. Janji manis. Akhirnya dia sampai terpilih karena janji-janjinya yang manis itu. Setelah dirasakan oleh saya sebagai ketua RT, saya merasa keberatan gitu. Apa yang dibawa oleh timnya yang ke wilayah saya. Sehingga saya bertanya kepada mereka itu, apa yang kamu janjikan kepada masyarakat saya sehingga masyarakat saya memilih dewan-dewan yang sekarang atau yang kemarin sudah dijadikan oleh mereka itu. Yang dirasakan oleh dia itu sebenarnya dia bicara pada saya belum ada realisasinya. Tapi sekarang dari mulai realisasinya belum ada di wilayah, jarang gitu di wilayah saya. Atau aspirasinya belum sampai ke wilayah saya. Yang dirasakan oleh saya atau masyarakat saya mah itu cuma program yang tertentu aja seperti P2RW. Nah itu baru disitu oleh ke masyarakat. Kalau P2RW yang selebihnya dari itu mah tidak ada Pak. Gitu yang dirasakan oleh saya. Ya mungkin di daerah yang lain mah mungkin ada. Kalau di daerah saya tuh jarang yang dirasakan. Ini saya mau bertanya sedikit ya. Masalah P2RW dengan pokir Dewan lebih bermanfaat mana? Ini mungkin sebagai masyarakat Bapak sebagai sumber gitu. Ya yang dirasakan oleh masyarakat saya mah ya P2RW yang terasa oleh masyarakat mah gitu. Jadi di pokir tidak ada. Tidak ada Pak. Sampai sekarang saya yang menjabat sebagai ketua RT tidak ada yang langsung Dewan memberikan apa, pembangunan apa gitu yang dirasakan oleh Dewan, apa yang terasakan oleh masyarakat saya gitu sebagai masyarakat. Nah, mungkin saya mau bertanya kepada Ketua Ranting Karang Taruna ya, Mang Wer, yang kira-kiranya menjadi salah satu yang kira-kiranya apa saja yang menjadi manfaat Dewan di Bacile ini, khususnya di Ciberem ini. Dan mungkin Mang Wer bisa mengemukakan karena Mang Wer Ketua Karang Taruna ya di sini. Iya. Dan apa kira-kira yang menjadi kekurangan di Bacile ini, Mang? Saya sebagai Ketua Karang Taruna di kelurahan, emang dari dulu saya lihat banyak dewan yang datang ke wilayah, khususnya di wilayah Ciberem. Aspirasi-aspirasi nggak nyampe ke masyarakat, nggak ada. Untuk dari kelurahan juga kan itu mah program-program dari P2RW, bukan dari anggaran dari para dewan, bukan itu. Cuman anggaran buat reses orang-orang yang tertentu aja. Oh, jadi tidak ada gitu. Tidak yang ada terasa sama untuk sekali. Masyarakat yang memang hari ini bukan golongan A atau B atau C, nggak ada sama sekali. Oh ya, mungkin segitu aja atau Segitu. mau ada tambahan? Udah segitu aja. Ya. Nah, yang terfokus mungkin sekarang kan ada Aliansi Masyarakat Cerdas ya, AMC ya, Pak. Yang mungkin hari ini kira-kira pandangan AMC itu seperti apa nih terkait Dewan di Bacile, dan mungkin apa-apa harapannya yang menginginkan perubahankah di Ciberem ini atau seperti apa Pak? Mungkin Bapak mau bersuara. Kalau pendapat dari saya ya, ataupun keinginan mewakili warga masyarakat Ciberem untuk para dewan yang sekarang ataupun yang sudah jadi, untuk tolong diperhatikan untuk kemajuan wilayahnya aja dulu. Seperti yang sudah kan banyak nggak adanya lah ketimbang adanya. Nah makanya untuk para dewan yang sekarang mau mencalonkan, tolong jangan sampai istilahnya ucapan dengan perbuatan tuh jauh berbeda.
Ya. Istilahnya kalau misalkan janji, tepatilah janji itu. Jadi jangan sampai membuat harapan-harapan palsu untuk warganya gitu. Ya. Jadi mungkin ada tambahan sedikit, mungkin untuk warga Ciberem ada sedikit kekecewaan mungkin ya terhadap pemerintahan sebelumnya mungkin ya. Ya itulah. Yang dirasakan itu. Ya, gitu. Mungkin ada tambahan lagi. Untuk Ya. Pak Ged, silakan yang kira-kiranya Pak Ged hari ini yang menjadi temanya pertanyaan Dewan Bacile ya Pak. Di sini apakah terasa untuk masyarakat Ciberem? Saya mempertanyakan hal tersebut, mungkin Pak Ged bisa menjawab hal tersebut yang kira-kiranya apa-apa saja keinginan Pak Ged di dalam perubahan tersebut. Sementara ini untuk di wilayah Ciberem dari dewan manapun belum ada untuk perubahan, salah satunya dalam artian reses, terus aspirasi, belum ada perealisasian dari dewan yang jadi di daerah Bacile ini. Jadi tidak direalisasikan secara baik ya, gitu intinya seperti itu mungkin. Jadi belum ada. Nggak tahu di daerah lain mah, cuman kalau di daerah saya itu belum ada. Ya. Yang kira-kiranya yang ingin Bapak sampaikan nih selama di 2019 sampai ke 2023 ini yang mungkin akan menghadapi pileg, kira-kira apa-apa saja tugas untuk dewan yang hari ini mencalonkan di Ciberem yang mungkin ingin masyarakat Ciberem sampaikan gitu terhadap kekurangan-kekurangan pada saat itu. Kalau keinginan masyarakat khususnya banyak, dalam artian satu untuk perhatian dari dewan tersebut yang mungkin nanti udah jadi, ya tolong diperhatikan warganya, terutama di dapilnya gitu, kepada semua dewan yang nantinya akan jadi di wilayah Bacile ini. Saya mohon untuk diperhatikan. Ketika mereka udah jadi, jangan enak duduk manis di kursi dewan aja, gitu ya. Ya. Tolonglah ke bawah diperhatikan. Ya. Jangan sampai kan ada suara sumbang nantinya seperti, wah saya menyesal pilih si A, saya menyesal pilih si B. Nah itu takutnya kan. Ya. Pastilah ada kalau masalah itu, kalau dia tidak terakomodir, gitu kan. Ya mungkin apakah ada tambahan atau cukup? Udah cukup. Sudah cukup. Dan mungkin hari ini kita berbicara kepada Sekretaris PAC ya, dan hari ini dihadiri juga Ketua PAC Ciberem. Nah, kira-kiranya Mang dalam hal ini pernah tidak ada perda yang kira-kiranya menguntungkan untuk Ciberem ataupun Baros dan Lembur Situ yang kira-kiranya mewakili masyarakat selama dewan menjabat di 2019 sampai 2023 ini, apakah ada terasa kepada masyarakat kecil yang kira-kiranya yang diciptakan oleh dewan aturan tersebut mungkin? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai sekretaris PAC PDI Perjuangan, sekaligus mungkin saya mewakili dari tokoh-tokoh dari semua tadi pembicaraan pengutaran dari tokoh-tokoh, dari ketua RT, dari Karang Taruna, dari tokoh masyarakat. Mungkin saya yang lebih cenderung untuk melihat dari 2019 sampai sekarang itu sama sekali tidak ada yang terasa sama masyarakat, khususnya Ciberem. Ya. Kalau berbicara banyak sekali dewan-dewan yang jadi dari dapil Bacile ini, tapi alhamdulillah dari segi pertanian, dari segi pendidikan itu tidak ada sama sekali yang untuk membantu masyarakat. Nah makanya saya sebagai sekretaris PAC PDI Perjuangan, saya menitik beratkan. Kenapa? Saya ingin dari dulu, saya selama 25 tahun mencari bibit untuk memunculkan sebagai putra daerah. Alhamdulillah sekarang saya sudah membuktikan untuk warga masyarakat Kecamatan Ciberem dan wabil khusus Bacile. Makanya dengan ini Pak Ujang dan saya pun menitik beratkan terhadap Pak Ujang sendiri, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan di Kecamatan Ciberem ini, termasuk semacam contoh kecil dari mulai semacam bansos. Itu warga masyarakat banyak Pak, banyak yang
dikatakan saya ini kenapa nggak kebagian, padahal orang lain. Nah itu suatu permasalahan yang kecil Pak, ya mungkin ini belum ada satu dewan atau mungkin yang memberikan aspirasi dari segi itu satu Pak. Ya mungkin dari segi pengangguran sekarang di Kecamatan Ciberem, wah jangan dikatakan lagi Pak kalau masalah pengangguran itu, karena di sini lahan pekerjaan sudah agak berkurang. Iya, agak sulit berkurang. gitu ya. Kalau di sini bukan kawasan industri atau bagaimana ya, karena di sini kawasan pertanian. Iya. Karena alhamdulillah di sini ada IPB dan sebetulnya ini yang harus pemerintah buka dengan lapangan pekerjaan itu banyak sekali Pak. Iya. Nah makanya dengan itu saya kembalikan terhadap sekaligus ketua PAC saya yang akan mencalonkan dari Dapil Bacile, saya menitik beratkan supaya istilahnya realisasi dan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan di masyarakat ini, mohon kalau memang seandainya Allah mengizinkan Pak Haji Ujang jadi, dengan itu saya menitik beratkan kepada seluruh masyarakat warga Ciberem khususnya Bacile, mari kita dukung bersama-sama mungkin dari berbagai elemen. Kalau memang seandainya ingin perubahan di Kecamatan Ciberem khususnya Bacile, mari kita bersama-sama untuk mendukung Bapak Ujang Taufik untuk menjadi perwakilan di legislatif nanti 2024. Ya. Segitu aja Pak. Mungkin Terima kasih. makasih juga Wawan sebagai sekretaris di PAC PDIP Ciberem ya, Cawang Ciberem. Dan mungkin Pak dalam hal tersebut ya Pak, yang saya kembali lagi akan tanyakan, ketika apa saja perda yang sudah dibuat oleh Dewan dari Bacile yang kira-kiranya menguntungkan masyarakat di Ciberem, dan hari ini yang sekretaris ucapkan menitik beratkan kepada Bapak, apakah kira-kira Bapak sanggup dengan permintaan-permintaan tokoh-tokoh yang hari ini ada di sini gitu Pak, bahwa Bapak menjadi harapan baru bagi warga Ciberem, dan dalam hal tersebut kira-kiranya Bapak menyanggupi tidak apa saja yang kira-kiranya menjadi permintaan masyarakat Ciberem itu sendiri. Mungkin Pak saya meminta statementnya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak RT dari RT 4 RW 4 Kelurahan Sindangkala ya. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna, AMC, dan Sekretaris dari PDI Perjuangan. Alhamdulillah, wasyukurillah, bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ece selaku Ketua RT Karang Taruna, AMC, dan Pak Agen selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Sindangkala, dan Pak Wawan dari Sekretaris PD Perjuangan. Saya kalau seandainya terpilih menjadi anggota dewan, ya saya sesuai dengan kemampuan saya, dan saya juga tidak akan banyak janji apa yang disampaikan oleh Ketua RT. Mungkin saya akan bekerja sama dengan teman-teman. Jadi apapun ketika ada keluhan dari masyarakat atau ada kekurangan, karena saya asli pribumi orang Ciberem, insya Allah teman-teman jangan ragu-ragu dan jangan malu. Kita berembuk bersama, karena saya mungkin duduk di anggota DPR itu hanya mewakili teman-teman semua. Nah di situ akhirnya komunikasi dengan teman-teman itu mudah gitu. Makanya saya berharap kepada teman-teman, ya kalau memang ada izin Allah gitu, mudah-mudahan saya terpilih di tahun 2024 gitu kan, terpilih menjadi duduk di legislatif. Mungkin itu saja. Nah yang tadi jawaban-jawaban apa dari Pak RT ya yang disampaikan ke saya jawab sedikit ya Pak RT. Pak RT tadi tentang apa yang yang disampaikan kesejahteraan ya. Ya, kesejahteraan Pak. Nah, tadi Pak RT menyampaikan kesejahteraan. Saya mungkin di sini selaku mewakili dewan lah ya, mewakili dewan yang lain. Mungkin gini Pak RT.
tadi Pak RT menyamakan bahwa reses dengan dengan P2 RW lebih terasa P2 RW. Nah, karena mungkin pada saat itu Pak RT itu tidak memilih mungkin dengan dewannya sendiri ya, dengan dewan yang sekarang pada duduk, sehingga tidak terasa sama Pak RT. Tapi untuk yang lain ini mungkin ya, untuk yang lain pasti ada gitu, kaitan pembangunannya ada, atau ada resesnya juga ada, aspirasinya juga ada. Apakah Pak RT seperti itu seperti bisa menanyakan nggak gitu, di wilayah Pak RT ada calon misalkan, atau ada tadi yang dibawa gitu bahwa dia itu tidak pernah mendapatkan apa-apa atau bantuan gimana gitu setelah jadi. Nah, kalau menurut saya nih, pengamatan saya, mungkin aspirasi mah pasti ada itu Pak RT gitu, atau bantuan-bantuannya ada, cuma tidak nyampe saja ke Pak RT. Itu gimana Pak RT? Menurut Pak RT nih? Ya, Ya. Seumpamanya kalau masyarakat dapat aspirasi dari dewan yang didukung oleh beliau, para mereka itu, pasti kan surat ada pengajuan itu melalui RT dulu. Oh, ya. Kan saya pasti mengetahui apa yang ada diajukan oleh masyarakat. Ini saya punya aspirasi dari dewan ini. Kan pasti ada, minimal lah RT mengetahui. Kan saya berada di RT bukan orang lain gitu. Di RT setiap hari itu ada di wilayah saya sendiri gitu. Makanya tahu gerak-gerik masyarakat, apa yang di masyarakat yang dilakukan, atau dia dapat bantuan dari dewan mana, itu masyarakat saya pasti mengetahuinya. Dan sampai sekarang itu belum ada yang mengasihkan aspirasi terhadap masyarakat saya. Oh ya. Sampai-sampai gini ya, ada yang menyukseskan seseorang itu, dewan itu, dia kena musibah. Waktu itu ada angin beliung di warga saya, dia itu yang mengajak warga saya. Kata saya, jangankan yang diajak oleh kamu yang harus diketahui oleh dewan yang diusung oleh mereka itu gitu. Sampai sekarang tidak ada perbaikan atau tidak ada sumbangan sedikit pun. Itu yang disesalkan oleh saya gitu. Oh, ya. Percuma menyumbangkan suara kalau tidak diperhatikan. Ya, ginilah Pak RT, mudah-mudahan kedepannya gitu kan, untuk Pak RT sendiri ya pilihlah yang terbaik lah gitu. Amin, Dan saya amin. juga di sini tidak akan banyak janji ke teman-teman ataupun ke masyarakat. Marilah ketika ada masalah, ada keluhan apa-apa, karena saya warga Piribumi asli orang Ciberem, saya siap untuk menerima saran atau kumpul bersama lah dengan teman-teman gitu, ketika ada kaitan di masyarakat. Mungkin itu saja. Ya, mungkin begini ya Pak. Terima kasih banyak ya atas tanggapan tersebut. Dan kira-kira Pak, berat tidak PDIP yang menurut Bapak bahwa di Rancakadu itu anti PDIP, dan ketika Bapak seandainya mencintai daripada Haji Ujang Taufik, resiko tidak untuk Bapak itu sendiri? Dan kira-kira daripada pandangan Bapak sendiri? Ya sebenarnya kan semua partai itu kan udah disahkan. Sebenarnya tidak ada yang baik dan yang jelek ya kalau kita yang merasakannya. Iya betul. Tetapi kan kalau dia menurut dia baik tetapi tidak direalisasi ke masyarakat, otomatis itu pasti jelek-jelek juga gitu. Iya, betul. Apapun partainya, apapun orangnya, kalau dia memperhatikan masyarakat, itu yang terbaik bagi saya mah. iya. Oh, iya. Apapun partainya, apapun orangnya, kalau memperhatikan, ya itu baru yang saya akan pilih gitu. Iya. Percuma kan ada ini partai bagus, ini partai, tapi tidak realisasi ke masyarakat. Iya. Apa yang dijanjikan oleh dia kepada masyarakat, apa yang ternyata tidak ada, berarti dia itu tidak baik begitu kan, Iya. menurut saya mah gitu. Dan kira-kira kan mungkin di sini kan ada AMC nih. Dalam pandangan hal tersebut, Pak, banyak loh hari ini ketika menghadapkan PDI Perjuangan itu adalah sosok partai yang jahat gitu, atau yang seperti apa gitu ya. Jadi udah dicap dan digoreng gitu di media sosial. Dalam hal tersebut, saya meminta kepada semuanya tanggapan terkait hal tersebut, dan saya ingin tahu gitu ketika survei di lapangan itu seperti apa dan nyatanya itu seperti apa. Silakan Pak, dalam hal tersebut saya kalau hal meminta tersebut statement ya, sedikit di akhir segmen. ya kalau menurut saya itu kan kembali lagi ke masing-masing pribadinya ya. Kalau mengenai, kalau yang disebut partai itu kan kalau diibaratkan kan kertas putih lah, dimana orangnya yang ngisinya benar ataupun bagus ya pasti bagus, diisi merah ya merah, diisi putih ya putih kan gitu. Ya, betul. Ya itu kembali lagi ke orangnya. Kalau menurut saya sih, yang saya rasakan selama ini ya, menurut saya PDIP banyak yang menjelekan, tapi kalau kita pribadi ya enjoy saja sih, karena banyak juga
partai lain juga yang lebih jelek daripada Jahat. PDIP ya. Istilahnya banyak partai-partai juga yang ibaratnya korupsi apalah sama aja. Itu kan tergantung sama orangnya aja kan gitu. Kalau partainya sih nggak salah. Iya betul. Ya kan, kalau yang isinya benar semua ya mungkin bagus juga kan gitulah. Jadi jangan kalau misalkan banyak yang ngomong-ngomong itu ya kita mah jadi ibaratnya tutup mata tutup telinganya, ngerti kita yang ngejalanin yang kita itu kan kembali lagi ke individu masing-masing lah. Iya. Ya kan. Itu aja sih. Ya mungkin segitu yang itu kan. Pak Get, ada tanggapan sedikit atau no comment? Mau komen lah. No comment. Mungkin Pak. Tapi ada Pak saya tantangan? maaf Pak. Ya siapa? Ya gini aja, kalau saya mah kan tidak melihat partainya, yang Ya, penting orangnya yang saya pegang. Iya betul. Itu kan menurut saya mah, menurut warga saya mah, apapun partainya. Tapi kalau tidak walaupun partainya bagus, tapi tidak memperhatikan kehidupan masyarakat saya. Buat saya mah itu tidak perlu. Yang penting kalau orangnya bagus, orangnya komitmen dengan warga saya, baru saya akan memilih dia. Iya. Seperti sekarang kan saya bukan, maaf ya Pak Ujang, saya bukan membaguskan Pak Ujang gitu. Setelah saya mengikuti Pak Ujang itu benar, dia itu terus terang kepada masyarakat. Sehingga saya ikut dengan beliau lah. Sampai saya jadi, walaupun paling terdekat lah, yang saya rasakan itu dia itu komitmen dengan seseorang itu gitu. Mudah-mudahan dia kalau terpilih jadi dewan, semoga dia melaksanakan apa yang dicita-citakan saya dan dicita-citakan warga saya itu tercapai gitu. Oh iya. Harus melaksanakan dengan segala bidang apa yang ada di wilayah saya gitu Pak. Iya. Dan mungkin terima kasih. Dan mungkin di akhir segmen Pak ada tambahan atau seperti apa? Sedikit Ada di sedikit. dalam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan motivasi buat saya gitu untuk ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman menjadi ibadah buat kita semua. Karena bagaimanapun juga ini yang namanya program buat masyarakat, bukan buat kepentingan pribadi, itu menurut saya sebuah ibadah. Ya, insya Allah Pak, ketika bukan saya terpilih ya, ketika saya nanti terpilih gitu kan oleh di 2024 oleh teman-teman yang sekarang mau berjuang gitu, insya Allah saya akan membantu apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sesuai dengan kemampuan saya gitu. Cuman saya punya satu gitu. Ketika ada sesuatu ataupun masalah di wilayah Ciberem, baik ke teman-teman atau apa, baik masalah di lingkungan ataupun apa gitu, kalian semua itu jangan sungkan-sungkan datang ke rumah, langsung kita musyawarahkan di situ, kita ngobrol. Ayo kita bareng-bareng bahwa masalah masyarakat ini adalah urusan bersama. Mungkin itu saja Pak. Ya mungkin ya Pak. Mungkin mohon ada tambahan sedikit terkait tanggapan daripada beberapa rekan-rekan kita di sini. Ya. Terima kasih. Saya akan menanggapi tentang masalah bahwa PD Perjuangan itu betul bahwa di Kecamatan di Ciberem ini sangat-sangatlah berat. Tapi terus terang, saya sebagai sekretaris PD Perjuangan, saya merasa bangga dengan adanya kancah politik di Kecamatan Ciberem ini. Karena kenapa? Kalau memang seandainya PD Perjuangan itu semua merah di Kecamatan Ciberem ini, mana lawan kita? Mana sebagai istilahnya untuk berlatih secara politik, Makanya dengan ini saya terus terang berbangga hati karena di sini banyak rekan-rekan yang terus terang untuk Kecamatan Ciberem ini sangat-sangat religius. Karena kenapa? Bahwa PD Perjuangan itu di sini banyak pesantren, apalagi di Kampung Cibungur banyak pesantren, tapi PD Perjuangan itu selalu berproaktif dengan segi keagamaan. Bahwa di sini banyak sekali dalam sekarang bulan-bulan yang sakral seperti Mauludan, banyak orang-orang PD Perjuangan. Makanya dengan itu alhamdulillah, mudah-mudahan untuk langkah ke depannya semakin warga masyarakat yang awam itu semakin terbuka mata hatinya. Karena kenapa? Dengan adanya bahwa PD Perjuangan itu suatu contoh dengan tadi akan cakar. Sebetulnya itu bukan tidak bisa masuk PD Perjuangan. Karena kenapa? Bahwa warga masyarakat awam itu sudah termakan dengan isu-isu yang
menjelekan apalagi dengan membawa agama. Nah, dengan makanya itu saya mohon maaf terhadap warga masyarakat Ciberem. Dengan ini saya akan mengusung Bapak Ujang Taufik akan mewakili dari Kecamatan Ciberem. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul berdiskusi dengan calon dewan, didampingi dengan media di sini, alhamdulillah saya berbangga hati untuk langkah selanjutnya. Mudah-mudahan untuk ke depan Bapak Ujang Taufik bisa duduk di legislatif. Amin. Ya, mungkin Terima tidak ada kasih. tambahan lagi, dan Sudah, cukup. saya hari ini menutup acara ini di akhir segmen bahwa di dalam politik itu perbedaan itu adalah indah, dan di sini politik itu hal yang suci, dan partai bukan berarti menjadi sarang penjahat, hanya para oknum yang memanfaatkan partai tersebut. Dan di sini 94 mengucapkan terima kasih kepada sumber-sumber kami yang mau hadir ke sini untuk membicarakan apa-apa saja keluhan dari masyarakat di dalam pemilu ini. Di episode kedua debat politik, mari kita akhiri bersama 94 melihat masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.